warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'aziman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Bapak-bapak, selamat sholat maghrib rahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini kita semua masih diberi kekuatan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak yang saya hormati, setiap manusia itu pasti memiliki dosa dalam hidupnya. Ada dua macam dosa. Dosa yang pertama adalah dosa atau kesalahan sesama manusia. Dosa yang kedua adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kepada seorang itu hanya bisa digugurkan dengan saling bermaafan. Adapun dosa kepada Allah itu bisa dimaafkan dengan segala macam istighfar, meminta ampun dan taubat. Namun, bapak-bapak, ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa syirik atau menyekutukan Allah. Saya bacakan tadi adalah surat An-Nisa ayat 48. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dosa syirik itu bagi siapa yang menghendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'aziman. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Dalam ayat ini ada setidaknya 3 hal kandungan. Yang pertama, bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Yang kedua, Allah akan mengampuni segala dosa selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka itu termasuk perbuatan dosa besar. Bapak-bapak rahimahullah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan mengampuni perbuatan syirik yang dilakukan oleh hambanya kecuali apabila dia bertobat nasuha sebelum mati. Nah, syirik adalah dosa yang paling besar karena orang musyrik, syirik dan musyrik adalah orang yang melakukan kesyirikan itu memang beretikat dan mempercayai bahwa Allah itu mempunyai sekutu atau ada perbandingan, ada tandingan yang sama derajatnya. Saking berbahayanya dosa syirik ini, dalam Al-Quran itu disebut berulang-ulang kata syirik itu sampai 277 kali. Ini membuktikan bahwa dosa syirik itu memang sungguh luar biasa berbahayanya. Harus kita hindari masalah apa itu syirik dan lain sebagainya, insyaallah akan kami sampaikan besok pagi. Adapun yang kedua kandungannya adalah dosa selain syirik itu jika dikehendaki oleh Allah akan mengampuninya. Itu tentu apabila hambanya atau kita itu ada usaha untuk meminta ampun, beristighfar kepada Allah dengan cara benar-benar bertobat dan diiringi dengan amal-amal yang soleh. Karena menurut Quraisy Shihab, kembali lagi ke syirik,
mempersekutukan Allah itu adalah pengkhianatan terbesar di bidang akidah. Seperti dalam undang-undang manusia, ada pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan kalau dalam bernegara adalah makar. Bahkan pelakunya bisa sampai dihukum atau terancam hukuman mati. Bapak-bapak yang saya hormati, dengan kata lain, ayat ini menegaskan bahwa dosa syirik atau mempersekutukan Allah adalah pelanggaran utama atau dosa yang sangat besar. Siapapun yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun tanpa bertobat sebelum meninggal, ini dosanya tidak akan diampuni. Sedangkan dosa-dosa selain syirik, maka ampunan Allah itu bisa dengan berbagai macam, bisa melalui syafaat Nabi, atau bisa menggunakan amal-amal kita yang baik-baik, dan tentu semata-mata karena ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang saya hormati, karena waktu terbatas, insya Allah kita akan lanjutkan besok tentang syirik ini. Tetapi marilah kita berusaha semaksimal mungkin kita menghindari syirik, karena dengan syirik itu, dengan melakukan kesyirikan, amal-amal kita akan hilang, kita akan dimasukkan ke dalam neraka dan diharamkan dari surga. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik sampai meninggal, maka dia akan masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.